Takdirku menikahi Om. Bab 170. Yang kakak yang mana mas? Sebentar. Sejenak Braga fokus dengan alat USG-nya. Ini kakak. Janin pertama, sayang. Laki-laki alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Bukan hanya Naura yang merasakan haru, tapi Braga yang sedang memegangi probe USG itu saja bisa merasakan jantungnya yang berdetak tidak tenang. Perasaannya campur aduk sekarang. Setiap pemeriksaan membuat dadanya berdebar-debar. Dan di kehamilan 16 minggu ini, atau kira-kira 4 bulan, jenis kelamin para bayi yang sedang dikandung oleh istrinya itu bisa terlihat. Tangannya kembali menggeser, mencari anaknya yang lain. Memeriksa kondisinya yang ia lihat sempurna tanpa kurang. Kakak kedua laki-laki lagi, sayang. Perasaan haru itu membuncah tidak karu-karuan. Ia akan memiliki 2 jagoan. Tapi masih ada 1 jabang bayi lagi yang belum ketahuan jenis kelaminnya. Alhamdulillah, ucap Naura dengan perasaan bahagia tidak menentu. Si adek, mas. Naura nggak sabar. Semoga perempuan. Tangan Braga terus mencari. Melihat secara seksama janin berukuran lebih kecil daripada 2 sebelumnya. Iya, sayang. Perempuan. Wow, ucap Naura begitu antusias. Tanpa terasa air matanya pun mengalir bahagia. Makasih, ya Allah. Engkau maha baik. Baik banget kasih kebahagiaan sebanyak ini untuk Naura. Braga pun meletakkan transduser pada tempatnya. Mengusap jeli pada perut istrinya menggunakan tisu. Kemudian mendaratkan kecupan di perut istrinya yang sudah membesar itu. 42. Sehat-sehat, ya, sayang, ucap Braga seolah para bayi itu sudah berada di luar. Sebab sudah jelas, menurut penelitian, para janin bisa mengenali suara orang tuanya jika sering-sering diperdengarkan sejak dini. Kasih tanda ke mama kalian kalau butuh sesuatu. Naura tersenyum. Bahkan tangannya tersulur mengusap kepala suaminya dengan begitu lembut. Mereka mirip siapa ya, mas? Mirip mas semua, yang. Ih, kok gitu? Katanya yang paling kuat nafsunya, itu anaknya paling mirip sama orang tuanya. Wajah Naura kontan merona malu. Mas itu frontal banget sih kata-katanya. Emang kenyataannya, kan? Braga menutup perut sang istri, ia pun bergeser ke sisi kepala sang istri yang masih berbaring di atas tempat tidur. Lelaki itu melingkupi kepala sang istri dan membuat jarak wajah mereka begitu dekat. Coba mas tanya, kapan mas nggak kecanduan sama kamu? Naura mencebikkan bibirnya. Nggak ada jeda. Jedanya kalau ada masalah aja kayaknya. Tapi kadang enak juga ya bermasalah sama mas. Naura jadinya bisa istirahat. Astagfirullah, yang. Tegur Braga saat mendengar ucapan istrinya. Doa kamu. Kenapa? Doa yang baik-baik. Mas sama sekali nggak mau ada masalah lagi sama kamu. Mas udah cukup kapok dengan semua itu. Nggak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama. Cukup sekali aja. Cukup yang kemarin kita jadiin pelajaran, jangan minta punya masalah lagi. Naura pun tersenyum. Mengecup bibir Braga. Iya, maaf, sayang. Naura juga nggak mau punya masalah lagi. Rasanya udah gini aja. Udah tenang rasanya, Naura nggak butuh apa-apa lagi. Naura udah punya semuanya. Cuma satu yang belum kesampaian sampai sekarang, tapi Naura masih sabar buat tunggu. Braga tentu tahu apa maksud istrinya. Mengenai Mala yang tidak juga kunjung pulang. Perempuan itu menghilang bagai ditelan bumi dan tidak pernah lagi muncul ke permukaan. Sabar. Suatu saat pasti dia kembali. Hans juga masih berupaya cari, kan? Naura tersenyum getir. Iya, mas. Naura harap
dimanapun Mama saat ini, dia bahagia sama hidupnya. Naura berharap dia nggak susah. Naura harap dia happy. Iya, sayang. Doain terus ibu kamu. Pasti. Kini dua insan itu saling bertatapan. Naura bahkan tidak bisa menghilangkan gurat bahagianya saat ini. Jemarinya bahkan meniti wajah sang suami dan berkali-kali memberikan kecupan di sana. Kok bisa ya, punya suami om-om? Naura tidak serius tentu saja. Lelaki itu bahkan begitu tampan sampai laki-laki seusianya tidak terlihat sama sekali olehnya. Apalagi pembawaannya yang begitu tenang dan dewasa, membuat semua terasa sempurna. Semua kejadian pahit yang telah menimpanya benar-benar membuatnya belajar menjadi lebih bijak dan 43. Tidak terburu-buru. Braga berdecak. Om-om limited edition ini, yang Naura terkekeh. Om-om idaman. Hehehe. Enggak kok. Naura cuma bercanda aja. Mas itu pokoknya cute. What? Cute? Mas, cute. Ya Allah, yang maco begini. Naura bertambah gemas. Ia tangkup wajah suaminya itu dan menggesekkan hidung mancung mereka berdua. Iya, emang maco kok suami aku. Aku. Naura, Mas. Naura. Baperan banget bapak. Untuk sesaat, dua insan itu hanya saling bertatapan. Mengulas senyuman mereka dan sedang menggambarkan betapa bahagianya mereka saat ini. Setelah semua yang telah terlewati, mereka sama-sama sudah berjanji akan saling teguh satu sama lain. Mau jalan-jalan hari ini? Tanya Braga. Mumpung tanggal merah. Senin Naura udah harus ujian akhir, Mas. Mendingan belajar di rumah. Nanti abis jalan-jalan kita belajar. Mas temenin kamu seperti biasanya. Tapi jangan gangguin yang akhirnya mentok dibawa ke kamar. Tergantung situasi dan kondisi, yang tuh, kan. Lapar terus kalau di samping kamu. Apalagi lihat kamu tambah seksi gini. Makin lapar. Mas. Apa? Sayang. Omes banget ih. Sama istrinya masa nggak boleh? Boleh, tapi nggak kayak makan obat juga. Vitamin, sayang. Naura yang kesal pun hanya bisa mencebikkan bibirnya. Walau melakukannya dengan hati-hati, tetap saja Naura terjadang merasa kelelahan. Dan dirinya, juga entahlah. Walau lelah, ia tidak pernah menolak permintaan suaminya. Mungkin karena itu Braga seperti selalu mendapatkan lampu hijau. Mau berenang nggak, Yang? Embun membulatkan sepasang matanya dan menatap tajam suaminya. Mas, please, deh. 2 hari yang lalu kita di kolam. Braga terkekeh, mengecupi bibir istrinya itu dengan begitu gemas. Kalau gitu di dapur. Kamu sambil makan es krim. Terus Mas makan Naura. 44. Iya. Mas. Apa? Sayang. Braga tertawa melihat rajukan istrinya tersebut. Menikmati setiap perubahan ekspresi kesayangannya itu. 45. Mau langsung pulang atau mau kemana dulu? Tanya Braga ketika pemeriksaan Naura sudah selesai. Mau jalan-jalan boleh? Tanya Naura. Naura pengen lihat-lihat pakaian bayi, Mas. Kita sama sekali belum ada persiapan. Boleh, sayang, ucap Braga. Kita emang harus mulai nyicil perlengkapan mereka. Biar besok nggak buru-buru, makin besar kamu akan makin susah kemana-mana. Pasti berat. Kamu nggak hanya bawa 1 anak, tapi 3. Naura mengusap perutnya dan mengulas senyuman cantiknya. Iya, Mas. Tapi Naura mampu banget kok bawa-bawa mereka. Walau emang agak berat dan mulai sesak juga rasanya. Braga pun membawa bibirnya untuk mengecup puncak kepala istrinya tersebut. Maaf, ya, dan makasih.
Untuk sesaat sepasang mata Hazel Naura menatap Braga tidak mengerti. "Maaf untuk apa, Mas?" tanya perempuan itu polos. "Dan kenapa Mas harus bilang terima kasih sama Naura?" Braga membawa bibirnya untuk mengecup kening istrinya penuh sayang. Menggenggam kedua tangan istrinya itu sambil menatap sepasang matanya dalam. "Maaf atas segala ketidaknyamanan dan perubahan pada bentuk tubuh kamu selama kamu hamil anak Mas." Dek. Perasaan Naura langsung tidak menentu bukan main. Kenapa juga lelaki ini harus berkata seperti ini? "Makasih karena kamu udah bahagia saat hamil anak-anak Mas. Makasih untuk semua perjuangan kamu, sayang. Mas tahu mengandung itu nggak mudah. Semuanya sulit. Butuh pengorbanan yang panjang, dan kamu seolah tanpa beban menjalani itu semua. Makasih untuk itu semua." Braga tidak bosan mengecupi sekitar wajah sang istri. Dari pipi, kening, sampai bibir perempuan itu. "Iya, Mas." Naura mengulas senyumnya, menatap suaminya tersebut. "Sebenarnya nggak perlu pakai bilang terima kasih juga, Mas. Kan memang itu udah jadi kodratnya Naura buat hamil dan melahirkan. Tetap aja, sayang. Itu adalah hal yang nggak mudah. Kamu bahkan rela belajar apapun lebih awal demi anak-anak kita. Bahkan kamu sudah belajar cari tahu tentang empati apa aja yang bagus untuk mereka. Bagian mana yang bisa nggak Mas syukuri? Punya istri cantik, pengertian, lembut, penyayang lagi. Udah nggak butuh apa-apa lagi rasanya hidup Mas. Semuanya terasa udah cukup." Obrolan-obrolan positif selalu Braga lontarkan untuk istrinya tersebut. Ia mengucapkan kalimat tersebut penuh ketulusan sebab memang itulah yang ia rasakan. Ia bersyukur memiliki Naura. Ia juga bersyukur karena perempuan itu bisa bertahan di sisinya sampai saat ini setelah semua yang mereka alami. Tidak mudah, tapi Naura tetap mau bertahan di sisinya. Beberapa saat bercengkerama, suara ketukan dari luar pintu ruangan Braga menarik atensi sepasang suami istri tersebut. "Ada apa, Rita?" tanya Braga pada salah satu staf asistennya tersebut. "Maaf, Dok. Ada pasien datang dengan pembukaan udah lengkap, Dok." Braga berdecak pelan. Padahal ia ingin pulang lebih awal dengan istrinya ini. Sayangnya ia berada di klinik dekat dengan komplek yang dulu Naura dan dirinya tinggali. Dokter yang seharusnya praktik hari ini mengambil 46 cuti. "Sayang, Mas tanganin dulu pasiennya, ya," ucap Naura dengan sabar. Naura nggak apa-apa nunggu. Nggak buru-buru juga, kan? Kira punya banyak waktu hari ini. Lelaki tampan tersebut mengulas senyumnya. Bisa lihat bagaimana Naura memahami kesibukannya. "Thanks, sayang." Lelaki itu mengecup singkat kening sang istri dan hendak melangkah keluar dari ruangannya. "Kamu tunggu aja di sini. Atau kamu bisa jalan-jalan di sekitar klinik ini. Tapi jangan jauh-jauh." "Iya, Mas." "Ya udah, sana gi." Braga pun keluar dari ruangannya. Sementara Naura menunggu suaminya itu di ruang praktiknya. Namun beberapa saat menunggu, ia merasa bosan. Perempuan itu pun berpikir untuk berkeliling sekitar rumah sakit. Ada satu hal yang menarik dirinya saat itu. Ia melihat ada sekumpulan anak-anak kecil yang sedang melempari seorang wanita yang duduk di pinggiran jalan depan klinik suaminya tersebut. Anak-anak itu meneriaki perempuan tersebut dengan sebutan orang gila. Wanita itu hanya diam saja. Tidak mencoba untuk menghindari lemparan botol dan kepalan kertas yang terlempar ke arahnya. La tampak menatap kosong ke jalanan. Tubuhnya terlihat sangat kurus dan memprihatinkan. Penasaran, Naura pun melangkah mendekati perempuan itu. Betapa kagetnya saat melihat siapa yang ia lihat dengan mata kepalanya. "Mbak Indira,
Cicit Naura sambil menutup mulutnya tidak percaya. Ia benar-benar syok luar biasa. Tubuhnya gemetaran. Ia teringat kejadian beberapa bulan lalu yang mengakibatkannya sampai trauma luar biasa. Ia bisa melihat jelas terdapat goresan luka di wajah mantan kekasih suaminya tersebut. Dan yang paling membuatnya syok, di antara tubuhnya yang kurus itu, terlihat perutnya yang menonjol seperti dirinya. Perempuan itu bahkan tidak menoleh sama sekali. Tetap menatap kosong ke depan. Naura tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Kakinya seolah memaku. Kelebat kejadian-kejadian mengerikan itu tiba-tiba kembali berputar dalam otaknya. Dadanya mendadak sesak. Jantungnya makin menggedor paksa seolah ingin menjebol rongga dadanya. Merasakan oksigen semakin berkurang memasok otaknya, Naura memaksakan kakinya yang berat untuk melangkah pergi dari tempat itu. Air matanya tiba-tiba meluncur bebas begitu saja membasahi pipi. Sesampainya di pintu depan klinik, ia bertabrakan dengan suaminya. Naura langsung melihat siapa yang tengah menahan tubuhnya. Seketika ia berputar dan memeluk Braga dengan begitu erat. "Kamu kemana tadi?" Bukannya menjawab, Naura malah menangis dalam pelukan lelaki itu. Tubuhnya sampai bergetar dan Braga bisa merasakan ketakutan istrinya itu. "Sayang, Mas Hicks." Braga yang tidak mengerti ada apa dengan istrinya mengurai sesaat pelukan itu. 47. "Kamu kenapa? Ada yang ganggu kamu?" ucap lelaki itu sambil mengusap wajah istrinya yang basah. "Coba tarik napas kamu pelan-pelan lalu buang perlahan." Naura mengangguk. Menuruti perintah sang suami. Beberapa kali perempuan cantik itu lakukan, dan berhasil, ia bisa mendapatkan kelegaan itu. "Mau cerita di ruangan Mas atau langsung ke mobil?" tanya Braga dengan sabar. "Kebetulan tindakan udah selesai. Kita bisa langsung pergi." "Langsung ke mobil aja Mas." "Oke." Braga pun kemudian menggenggam tangan Naura untuk kemudian ia bawa melangkah menuju mobil mereka yang terparkir tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Naura bahkan tidak berani untuk menoleh ke arah di mana Indira tadi duduk. "Mau cerita sekarang?" tanya Braga hati-hati sambil menggenggam tangan istrinya dengan lembut. Mesin mobil sudah ia hidupkan dan pendingin pada kendaraan itu juga sudah ia nyalakan. "Naura," ucap istri Braga tersebut terbata-bata. "Naura?" "Iya, Naura kenapa?" tanya Braga mengusap punggung tangan istrinya itu dengan lembut. Tapi ia bisa melihat dengan jelas kalau istrinya itu kesulitan untuk menjelaskan. Terlihat jelas ada sesuatu yang sangat mengejutkannya. "Bernapas, Naura. Tenang. Mas nggak akan maksa kamu untuk cerita sekarang. Naura ketemu sama Mbak Indira, Mas." Naura lihat dia ada di sana. Dek 48. Braga langsung melihat ke arah di mana sang istri menunjuk di mana mantan kekasihnya itu berada. "Nggak ada, sayang. Mungkin kamu salah lihat." Naura menggeleng keras. "Nggak mungkin embun salah lihat, Mas. Itu jelas-jelas Mbak Indira. Itu jelas-jelas dia. Ada bekas luka di wajahnya. Terus dia juga kayak orang hamil, Mas. Perutnya juga kelihatan gede kayak Naura." Mendengar penjelasan dari Naura membuat jantung Braga berdetak lebih kencang. Mau apa perempuan itu berada di sekitar kliniknya? Mendengar ciri-ciri dari yang istrinya itu katakan, maka tidak salah jika itu adalah Indira. Jelas Indira memang memiliki luka di wajah akibat dari perbuatannya. Dan juga, jika perempuan itu hamil, bisa jadi karena perempuan itu digilir oleh para lelaki berandalan yang menidurinya. "Nggak ada sayang. Mungkin kamu salah lihat. Udah, nggak usah kamu pikirin lagi. Mungkin ada yang mirip aja tadi sama dia."